wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Alhamdulillah kalau baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, mulai. Doa selesai. Nah, seperti biasa, setelah melakukan kegiatan membaca doa, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Yang pertama, Anis. Ya, ada Budi hadir. Cica. Ya, ada Doni. Ya, Ella. Ada Fahri hadir. Ya, hadir. Ya, alhamdulillah kelas 5 pada hadir semua ya. Ya, selanjutnya Ibu akan bertanya kepada kalian. Kalian sudah sarapan? Alhamdulillah kalau sudah sarapan. Berarti hari ini sudah siap ya menerima pembelajaran hari ini. Oh iya, tadi siapa yang tadi pagi berangkat yang pertama? Budi. Pintar. Berarti Budi tadi itu sudah melakukan contoh kegiatan disiplin karena dia berangkatnya yang pertama. Kenapa kita harus menanamkan sikap disiplin? Dengan disiplin, kita akan lebih menghargai waktu. Nah, jika kita menghargai waktu, otomatis kesuksesan yang diraih akan lebih cepat datangnya. Kebanyakan orang yang sukses adalah orang yang menghargai waktu. Nah, oleh sebab itu, mengapa kalian harus diajarkan berperilaku atau mempunyai sifat disiplin, gitu ya. Nah, untuk membangkitkan rasa semangat kita di pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu bersama-sama. Ayo semuanya pada berdiri. Ya, bagus. 1, 2, 3. Belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Coba kalian buka buku paket kalian halaman 1. Ya, silakan diamati. Setelah kalian mengamati, Ibu akan bertanya kepada kalian, di situ terdapat gambar makhluk hidup apa saja? Ya, benar sekali. Di situ terdapat gambar makhluk hidup manusia, kambing, itik, dan ayam. Pintar. Di gambar tersebut terdapat makhluk hidup. Nah, apa aja sih perbedaan dari makhluk hidup yang ada di gambar tersebut? Coba silahkan Budi menjawab. Iya, benar. Perbedaannya itu terletak di bagian pertama, ada dari anggota tubuh, cara berjalan, terus jenis makanan, tempat hidup. Nah, tadi kan sudah tahu nih perbedaan dari gambar dari makhluk hidup yang tadi. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya kepada kalian, lalu apa sih persamaan dari gambar makhluk hidup tersebut? Iya, benar. Terdapat persamaannya terletak di bagian sama-sama membutuhkan makanan, membutuhkan oksigen untuk bernafas, dan tempat tinggal. Ya, selanjutnya, salah satu contoh dari makhluk hidup adalah bernafas. Nah, bernafas itu sendiri kan memerlukan oksigen. Lalu, tugas kalian sebagai manusia, apa yang harus dilakukan agar udara atau oksigen di bumi tetap terjaga? Ya, benar. Dengan cara menanam tanaman hijau, kita sudah menjaga
ketersediaan oksigen di bumi. Untuk materi bahasa Indonesia kali ini kita akan belajar mengenai cara mengidentifikasi teks bacaan menggunakan kalimat tanya. Coba kalian perhatikan sejenak di depan kalian sudah terdapat media pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini sengaja Ibu buat untuk membantu kalian dalam mengenal kalimat tanya. Kalimat tanya itu bisa disingkat menjadi adiksimba. Nah, apa sih Bu adiksimba itu? Adiksimba merupakan singkatan dari kalimat tanya yang dimana A itu memiliki keterangan arti apa, di mana, K kapan, si siapa, M mengapa, bagaimana. Di sini Ibu sudah menuliskan pengertian dari kata tanya apa. Ya, kalian bisa memperhatikan. Kata tanya apa merupakan kata tanya yang digunakan pada saat menanyakan mengenai permasalahan yang terjadi pada suatu peristiwa atau teks bacaan. Nah, kata tanya yang kedua ada kata tanya di mana. Kata tanya di mana merupakan kata tanya yang berisi pertanyaan mengenai tempat atau lokasi. Yang ketiga ada kata tanya kapan. Kata tanya kapan merupakan kata tanya yang berisi pertanyaan mengenai waktu terjadinya peristiwa. Selanjutnya ada kata tanya siapa. Kata tanya siapa ini merupakan kata tanya yang berisi pertanyaan mengenai pelaku atau orang yang ada di dalam sebuah peristiwa. Selanjutnya ada kata tanya yang kelima. Kata tanya yang kelima ini adalah kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa merupakan kata tanya yang berisikan pertanyaan-pertanyaan mengenai alasan atau motivasi terjadinya sebuah peristiwa. Contohnya seperti mengapa ibu selalu menyiapkan makanan pagi atau sarapan untuk anak-anaknya? Ya, jawabannya jelas, karena ibu tidak mau anak-anaknya sakit. Nah, selanjutnya ada kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana ini adalah kata tanya yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang mengandung cara atau proses berlangsungnya suatu peristiwa atau kabar. Coba di sini ada yang tahu tidak contoh kata tanya bagaimana? Ya, silakan, Cica. Iya, benar. Di sini kata tanya bagaimana itu bisa mencontohkan seperti bagaimana cara proses pernapasan pada manusia. Bisa juga menanyakan bagaimana cara pencernaan pada manusia. Itu juga bisa. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, Ibu akan menayangkan sebuah video untuk kalian semua. Pembahasan yang pertama mengenai apa. Apa merupakan pertanyaan yang sering kali digunakan pada saat menanyakan mengenai permasalahan yang terjadi pada suatu peristiwa, atau untuk menanyakan suatu kegiatan yang sedang dibahas dalam cerita atau teks bacaan. Biasanya, jawaban dari pertanyaan apa menunjukkan benda, keadaan, atau perbuatan. Contoh dari kata tanya apa yaitu benda apa yang dipakai anak tersebut. Selanjutnya, kata tanya yang kedua yaitu kata tanya di mana. Kata tanya di mana adalah kata tanya yang mengandung pertanyaan-pertanyaan mengenai tempat atau lokasi sebuah peristiwa terjadi.
Jawaban dari pertanyaan di mana menunjukkan lokasi atau tempat. Contoh, di mana rumah Ibu Nabila? Rumah Ibu Nabila terletak di Jalan Mawar nomor 4. Yang ketiga, ada kata tanya kapan. Kapan merupakan kata tanya yang berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai waktu terjadinya peristiwa di dalam cerita atau berita. Dan jawaban dari pertanyaan kapan menunjukkan waktu. Contoh kalimat tanya yang menggunakan kata kapan, yaitu yang pertama ada, kapan kamu berangkat ke sekolah? Saya berangkat ke sekolah pukul 06.30 atau setengah 7 pagi. Selanjutnya ada contoh yang kedua, yaitu kapan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah kalian menyimak video dan penjelasan yang diberikan oleh Ibu, kali ini Ibu akan membagi kalian ke beberapa kelompok. Tugas kali ini, kalian berdiskusi dengan teman kelompok kalian tentang menentukan isi dari peta konsep yang ada di halaman 2. Di situ sudah ada teks bacaan, dayu dan ikan hias. Lalu nanti kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian. Aku akan memberikan waktu 15 menit untuk kalian jawab. Ya, waktu pengerjaan telah habis. Sekarang, masing-masing perwakilan dari kelompoknya bisa mempresentasikan. Oke, di sini Ibu juga sudah membuat media pembelajaran mengenai sama seperti yang ada di buku kalian, mengenai peta konsep, teks bacaan, dayu, dan ikan hias. Ya, Ibu ingin tahu jawaban dari kelompok 1. Apa nama ikan hias yang dipelihara? Iya, benar. Ikan hias yang dipelihara dari jenis ikan mas koki. Ya, dari kelompok 1 lagi masih. Kelompok 1, Ibu ingin bertanya, di mana ikan hias itu dipelihara? Benar, ikan hias tersebut dipelihara di akuarium. Selanjutnya, Ibu ingin kelompok 2 yang membacakan, kapan akuarium dibersihkan? Benar, akuarium dibersihkan seminggu sekali. Ya, hebat sekali semuanya anak-anak kelas 5. Sudah paham ya berarti. Dari hasil diskusi tadi, Ibu telah mengamati hasilnya. Hasilnya, kelas 5 sudah bisa menjawab semua pertanyaan berdasarkan teks bacaan, dayu, dan ikan hias. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, kalau tidak ada. Jadi, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah mengidentifikasi teks bacaan menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Untuk tugas rumahnya, silahkan kalian buka halaman selanjutnya. Di situ sudah ada tugasnya yang akan kalian kerjakan di rumah. Nanti seperti biasa, tugasnya akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.